Good morning, selamat pagi teman-teman. Ketemu lagi nih dengan Ibu Christine. Tentu saja hari ini pasti kita akan belajar sejarah. Nah, kira-kira materi apa ya yang akan kita pelajari hari ini? Jadi, hari ini kita mau belajar tentang konsep perubahan dalam sejarah, teman-teman. Cuman sebelumnya kita harus tahu dulu tuh, apa sih makna dari kata perubahan itu? Yaps, benar sekali. Perubahan artinya keadaannya tuh nggak sama lagi teman-teman, atau sudah berbeda dari keadaan yang sebelumnya. Atau dengan kata lain nih, makna dari kata perubahan adalah keadaan ataupun kondisi ataupun situasi di mana sudah berbeda dengan masa-masa yang sebelumnya. Jadi bisa diartikan masa sekarang dengan masa yang lalu itu pasti berbeda. Nah, konsep perubahan sendiri itu bisa dikaitkan dengan berbagai macam hal. Kayak nih contohnya, cara berpikir manusia, tingkah laku manusia, nilai-nilai yang terjadi dalam masyarakat, ataupun kebiasaan-kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat. Perubahan sendiri bisa disebabkan oleh banyak faktor, teman-teman. Peristiwa yang terjadi dalam kehidupan manusia seperti peristiwa politik, sosial, ekonomi, atau mungkin kejadian-kejadian geografis kayak bencana alam, perubahan iklim, perubahan demografi, dan masih banyak lagi. Perubahan sendiri itu dibedakan dalam dua jenis. Yang pertama ada evolusi, yang kedua ada revolusi. Apa sih bedanya? Sebenarnya kedua-duanya ini adalah sama-sama konsep perubahan, teman-teman. Cuman bedanya adalah mengenai waktunya aja. Evolusi itu membutuhkan waktu yang sangat lama. Jadi perubahannya butuh waktu yang lama, bisa ratusan, bisa ribuan tahun. Kalau revolusi, perubahannya hanya membutuhkan waktu yang sedikit atau biasanya berlangsung dengan cepat. Hanya butuh beberapa tahun aja. Nah, ini nih pembahasan lebih lanjut tentang makna dari perubahan itu sendiri. Nah, faktor apa aja yang mempengaruhi perubahan dalam sejarah, teman-teman? Ada dua faktor. Yang pertama adalah internal atau dari dalam. Yang kedua adalah eksternal atau dari luar. Untuk yang internal, itu kaitannya dengan bertambahnya atau berkurangnya jumlah penduduk dalam suatu wilayah. Yang kedua, adanya penemuan-penemuan baru. Lalu yang ketiga, gerakan pemberontakan atau revolusi dalam masyarakat. Yang eksternal, ada 3 hal juga nih kita contohin. Yang pertama ada lingkungan fisik, yang kedua ada peperangan, terus yang ketiga ada pengaruh kebudayaan asing. Nah, dari internal dan eksternal ini kita bahas lebih lanjut ya teman-teman ya. Kita pakai contoh nih, biar lebih paham dalam memahami materi hari ini. Yang pertama tentang faktor internal dulu ya teman-teman kita bahas. Nah, internal yang pertama adalah pertambahan penduduk. Ini saya contohin tentang pertambahan penduduk ya. Nah, pertambahan penduduk yang terjadi di suatu wilayah itu sebenarnya bisa berpengaruh dalam banyak hal teman-teman. Ini saya contohin tentang di bidang sosial ya, yaitu tentang lowongan pekerjaan. Jadi semakin banyak pertambahan penduduk dalam suatu wilayah, maka bisa mengakibatkan lowongan kerja semakin sedikit. Bisa dibayangin banyak orang butuh kerja tapi lowongan kerjanya sedikit. Dampaknya apa? Terjadilah pengangguran dalam wilayah tersebut, teman-teman. Jadi pertambahan penduduk ini mempengaruhi perubahan kehidupan sosial dalam masyarakat. Yang tadinya orang dalam kehidupan dalam kehidupan sosialnya itu bisa lebih makmur secara ekonomi, tapi karena banyak pengangguran akhirnya
kehidupan sosialnya jadi menurun secara ekonomi. Gitu teman-teman. Yang kedua adalah penemuan baru atau inovasi. Nah, ini saya contohin dalam bidang komunikasi ya teman-teman ya. Nah, ini kita kalau mau berhubungan nih, zaman dulu nih, untuk berhubungan jarak jauh, itu kita biasanya menulis surat teman-teman. Jadi, suratnya nanti ditujukan kepada alamat orang yang akan kita ajak ngobrol. Nah, kemajuan zaman itu memudahkan kita untuk berkomunikasi jarak jauh. Jadi yang mungkin punya hubungan LDR dengan keluarga atau dengan teman atau dengan pasangan itu bisa lebih mudah sejak ditemukannya handphone. Jadi orang nggak perlu lagi capek-capek nulis, pergi ke kantor pos, terus dikirim. Dan itu butuh beberapa waktu teman-teman, text time ya, tergantung jarak alamat yang dituju. Nah, setelah adanya handphone, orang bisa berhubungan jarak jauh dengan sangat mudah. Syaratnya adalah sama-sama punya handphone ya, antara orang yang satu dengan orang yang lain yang pengen berhubungan jarak jauh. Ternyata setelah perkembangan zaman, kebutuhan orang menambah nih teman-teman. Jadi yang tadinya hanya bisa ngobrol, pengen bertatap muka walaupun jaraknya cukup jauh. Maka akhirnya handphone pun berkembang, alat komunikasi berkembang fiturnya. Bisa melakukan video call. Gitu. Jadi penemuan-penemuan baru itu bisa mengakibatkan perubahan dalam kehidupan manusia. Jadi itu didukung oleh kebutuhan manusia juga yang makin kompleks. Faktor yang ketiga adalah gerakan revolusi. Nah, saya contohin revolusi Perancis ya teman-teman ya. Revolusi Perancis yang pada saat itu dipimpin oleh Napoleon Bonaparte. Nah, revolusi ini berhasil menciptakan sebuah perubahan yaitu dalam bidang politik, sistem pemerintahan. Setelah adanya gerakan revolusi yang menggunakan semboyan liberté, égalité dan fraternité ini, akhirnya Perancis sistem pemerintahnya berubah dari monarki ke republik. Gitu teman-teman. Oke, sekarang kita masuk ke faktor eksternalnya. Masih dijelasin menggunakan contoh ya teman-teman ya. Faktor eksternal yang pertama adalah lingkungan fisik. Jadi lingkungan fisik Indonesia ini saya contohin tentang lahan pertanian. Jadi zaman dulu lingkungan fisik di Indonesia ini lahan pertaniannya cukup banyak teman-teman. Makanya dulu banyak orang yang bermata pencaharian sebagai petani karena lahannya banyak. Bahkan di era Orde Baru pun kita berhasil swasembada beras. Kita bisa ekspor beras ke negara-negara lain yang penduduknya makanan pokoknya nasi. Tapi berubah setelah terjadinya perkembangan zaman, di mana lahan-lahan itu kemudian menjadi sempit. Karena apa? Karena adanya pembangunan. Pembangunan dalam hal apa? Banyak hal dibangun jadi bidang transportasi, atau bisa dibangun untuk sekolah, untuk gedung bertingkat, atau mungkin untuk perumahan, mall, dan lain sebagainya. Akhirnya lahan pertanian menyempit. Ini pun merubah mata pencaharian masyarakat Indonesia di masa sekarang. Kalau orang dulu sangat nyaman jadi petani, sekarang karena lahannya sempit, lingkungan fisiknya tidak mendukung, banyak orang yang sekarang lebih memilih kerja di kantor-kantor. Jadi guru, jadi karyawan di perusahaan swasta ataupun perusahaan negeri, pegawai negeri lah ya intinya gitu. Jadi karena adanya lingkungan fisik yang berubah, akhirnya juga merubah mata pencaharian manusia di zaman dulu dengan zaman sekarang. Faktor yang kedua adalah peperangan. Nah, di sini saya contohin Perang Dunia Kedua ya, teman-teman ya. Jadi kenapa Perang Dunia Kedua? Karena ada kaitannya dengan perubahan politik di Indonesia.
Pada saat Perang Dunia Kedua terjadi, Indonesia itu sedang dijajah oleh Belanda. Cuman Belanda juga ikut perang nih dalam Perang Dunia Kedua. Gabung blok sekutu melawan blok sentral yang terdiri dari Jerman, Italia, dan Jepang. Nah, pada saat proses terjadinya Perang Dunia Kedua, Jepang berhasil menaklukkan pertahanan-pertahanan Belanda yang ada di Indonesia. Yang berkonsekuensi artinya Belanda harus menyerah kepada Jepang pada saat itu dan harus kehilangan Indonesia. Nah, tahun 42 akhirnya Jepang menggantikan Belanda menguasai Indonesia. Bukti otentiknya apa? Adanya Perjanjian Kalijati tahun 1942 yang ditandatangani oleh Belanda dan Jepang, di mana Belanda harus menyerahkan Indonesia kepada Jepang. Nah, tentu saja ini mengakibatkan perubahan politik di Indonesia, di mana yang tadinya kita dijajah oleh Belanda, kemudian berganti dijajah oleh Jepang. Faktor yang ketiga adalah pengaruh kebudayaan asing. Jadi dulu sebelum kita mengenal alat tukar, teman-teman, kita mengenal yang namanya sistem barter dalam ekonomi. Setelah kita dijajah oleh Belanda, kita mengenal yang namanya alat tukar berupa uang. Nah, dari situ terjadi perubahan dari alat tukar yang berupa sistem barter dengan menggunakan uang setelah Belanda mengenalkan mata uang di Indonesia. Pada zaman VOC, kita diperkenalkan pertama kali dengan yang namanya mata uang VOC. Nah, sekarang kita bahas tentang faktor apa aja sih yang menghambat perubahan dalam sejarah. Yang pertama adalah perkembangan ilmu yang terhambat. Jadi kalau ilmu pengetahuan itu tidak berkembang, teman-teman, maka kehidupan manusia juga tidak akan berkembang. Mungkin sekarang kita tidak akan menggunakan handphone, tidak akan menggunakan listrik di rumah, atau mungkin kita tidak akan menggunakan alat transportasi yang semodern sekarang. Jadi, kalau ilmu pengetahuan berkembang, kehidupan manusia pun pasti akan ikut berkembang. Yang kedua adalah pemikiran masyarakat yang konservatif atau tradisional, atau biasa disebut dengan masyarakat yang punya pemikiran kolot, teman-teman. Nah, biasanya orang-orang yang kolot itu tidak mau menerima perubahan. Jadi, tidak terbuka dengan hal-hal baru atau pemikiran-pemikiran baru di luar sana. Jadi ya hanya saklek dan idealis dengan pemikiran yang dia percaya benar, yaitu pemikiran-pemikiran yang lama, makanya disebut dengan orang-orang kolot. Nah, ini tentu saja akan menghambat terjadinya perubahan dalam kehidupan masyarakat. Lalu yang ketiga adalah kurangnya hubungan antar masyarakat. Jadi kita sebagai makhluk sosial, teman-teman, harusnya membuka relasi yang seluas-luasnya dengan sesama manusia. Jadi hubungan sosial yang luas tentu saja akan menambah wawasan dan informasi yang lebih luas lagi. Jadi pengetahuan yang kita dapat nggak hanya seputaran itu-itu aja, teman-teman. Wawasan yang luas dan pengetahuan yang luas juga bisa mendukung terjadinya perubahan-perubahan dalam kehidupan masyarakat. Oke, nah sekarang saya kasih contoh ya konsep-konsep perubahan dalam sejarah. Jadi ada 3 peristiwa nih, teman-teman. Yang pertama adalah penjajahan. Yang kedua adalah proklamasi. Yang ketiga adalah simbol merdeka. Nah, dulu sebelum kita memproklamasikan kemerdekaan, kita dijajah oleh bangsa Barat dan juga Jepang. Sempat juga dijajah oleh Jepang selama 3,5 tahun. Nah, setelah memproklamasikan kemerdekaan, maka kita menyatakan diri sebagai negara yang merdeka. Perubahannya dilihat dari mana? Jadi, sebelum proklamasi, kita diatur oleh penjajah. Setelah proklamasi kemerdekaan, kita boleh mengatur sistem politik, sosial, ekonomi di negara kita sendiri sesuai dengan keinginan kita sendiri. Lalu, di sini ada contoh perubahan pola hidup masyarakat. Dulu orang berburu dan mengumpulkan makanan dari hutan, atau biasa disebut dengan food gathering, teman-teman. Lalu mengalami perubahan
di mana masyarakat atau manusia Indonesia bisa membuat makanannya sendiri atau masuk dalam fase food producing. Masyarakat Indonesia sudah bisa bercocok tanam dan memelihara hewan walaupun secara sederhana. Lalu berkembang lagi nih, berubah, masuk dalam tahap perundagian, di mana masyarakat Indonesia sudah mengenal yang namanya perdagangan antar pulau atau perdagangan sederhana, dan juga sudah memiliki keterampilan. Keterampilannya dalam hal apa? Membuat peralatan-peralatan dari logam. Nah, ini contoh yang lain nih teman-teman. Nah, di sini ada 3 peristiwa nih. Ada Hiroshima Nagasaki, penandatanganan penyerahan Jepang terhadap sekutu. Lalu di sini kita lihat melambangkan orang yang kalah perang. Jadi dihancurkannya Hiroshima Nagasaki oleh Amerika Serikat ternyata itu merubah status Jepang dalam Perang Dunia Kedua, di mana konsekuensinya adalah setelah itu Jepang harus kalah dalam Perang Dunia Kedua. Nah, contoh yang lain adalah mengenai perubahan tentang sistem kepercayaan dan religi masyarakat Indonesia. Sebelum mengenal agama, kita mengenal yang namanya sistem kepercayaan animisme dan dinamisme. Lalu berubah setelah Hindu-Buddha masuk. Kita akhirnya mengenal dan memeluk ajaran agama Hindu-Buddha. Nah, setelah Islam masuk, terjadi perubahan lagi. Tidak hanya Hindu-Buddha, tapi juga masyarakat Indonesia memeluk ajaran agama Islam. Setelah masuknya bangsa Barat dan terjadi penjajahan di Indonesia, kita mengenal 2 agama baru, yaitu agama Kristen dan Katolik, atau yang bisa disebut dengan agama Nasrani, di mana Portugis membawa agama Katolik dan Belanda membawa ajaran agama Kristen. Oke deh teman-teman, jadi ini materi pembahasan kita hari ini tentang konsep perubahan dalam sejarah. Semoga materi yang sudah dijabarkan bisa kalian pahami dengan baik ya teman-teman ya. Dan kita sudahi saja pertemuan kita hari ini. Terima kasih, thank you sudah mendengarkan penjelasan saya hari ini. Sampai ketemu di materi selanjutnya. Tuhan Yesus berkati. Dadah.